Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada hari ini ketemu lagi bersama saya dengan Bung Arifin lewat acara Teras Panama. Yang mana pada malam hari ini saya kedatangan narasumber, yaitu Bapak Endang Sunandar yang dipanggil Bapak Mitun. Selamat malam Endang. Malam Bang Ipin. Gimana kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu ya. Alhamdulillah. Maksud kehadiran Bapak Endang pada malam hari ini, tentunya saya ingin tahu banyak untuk mengupas ya sejarah dunia persilatan, yang mana pada saat ini saya dengar Pandang membawa nama persilatan CBT. Untuk lebih jelasnya para penonton semuanya, ya silakan Bapak Endang ceritakan asal muasal dari CBT, itu sejarahnya bagaimana. Silakan Pandang. Terima kasih Bang Ipin. Jadi begini Bang Ipin, dulu konon di pasar minggu itu kan banyak para jawara, banyak juara. Pokoknya yang namanya pasar minggu udah kesohor dah ceritanya nih. Nah, kenapa disebut Cit Bitik? Cit ini nama seorang pelopornya atau yang pemerkasanya, ya pelakunya lah Bang Ipin, pelakunya. Namanya Bapak Cit, Bapak Tuan Cit. Ya. Nah, beliau tinggal di daerah Rawa Minyak Pasar Minggu. Gitu Bang Ipin. Nah, akhirnya punya cerita ini kan biasa kan kalau zaman dulu tuh artinya siapa yang kuat dia yang hebat deh, dia jawara kan. Gitu Bang Ipin. Gimana caranya nih? Nah, akhirnya punya cerita ini Bapak Tuan Cit nih dapat wangsit lah gitu ya. Dia mesti belajar lagi ke daerah Pajajaran Bogor ya, daerah Pajajaran ya. Nah, akhirnya berkemas nih Bang Ipin nih. Ini ada 3 sahabat nih. Bapak Tuan Cit ini. Iya. Bapak Tuan Cit 1 sama rekannya 2 orang. 3 orang berangkat. Jadi 3 nih Bang Ipin nih. Ke Pajajaran Bogor. Pajajaran Bogor. Nah, dia tuh akan mesti belajar memperdalam ilmunya biar bisa lebih ya mumpuni lah gitu. Lagi. Berangkat nih bertiga Bang Ipin. Berangkat dulu kan nggak ada kendaraan Bang Ipin. Jalan kaki dong. Jalan kaki Bang Ipin. Jalan kaki. Ya, orang dulu emang sakuin ya, emang hebat ya, punya fisik juga hebat. Berangkat nih Bang Ipin bertiga nih. Dia mipil kali tuh Bang Ipin, jalan tuh lewatin hutan lama kok ini ya biasa kalau dalam perjalanan di hutan itu kan metik batang punan tuh Bang Ipin. Batang pohon. Potes tuh buat tanda dia buat balik lagi gitu kan. Potes nyampe potes. Iya, dia nggak keder gitu Bang Ipin. Nah, udah lama-lama nih kok kagak nyampe juga nih ketiga nih. Nah, akhirnya punya inisiatif nih Bapak Tuan Cit. Ya ada puun nih Bang Ipin. Dia naik puun atas kan. Dia naik puun atas, dia lihat ada di sana tuh kayak ada cahaya gitu Bang Ipin. Kalau kota Betawi orang nabun lah gitu kan, belum ada listrik dulu kan. Nah, turun dah tuh Bapak Tuan Cit ini nih. Bapak Tuan Cit turun dari puun. Ngomong sama temennya 2 orang sahabatnya ini nih. Gue lihat ada cahaya di sono. Nih katanya nih. Bapak Tuan Cit nih. Nah, akhirnya yang 2 ini mungkin kita nggak tahu Bang Ipinnya apa dia kurang niat nawa itunya kurang mantap apa. Ini KO nih yang 2 nih. Mundur. Pulang dia. Pulang lagi Pasar Minggu. Pulang ini Bang Ipin. Tinggal 1 nih. Tinggal Bapak Tuan Cit. Dia jalan. Kok mesti ukurannya udah nyampe Pajajaran Bogor? Belum sampai. Bang Ipin. Wah, apa ini? Emang dia udah tekadnya udah bulat, pengen nimba ilmu dia Bang Ipin. Jalan terus ya Bang Ipin. Pas jalan-jalan nggak lama tuh Bang Ipin, di tengah hutan tuh ada gubuk rumah panggung di hutan. Atunya tuh. Rumah tuh Bang, gubuk gitu Bang. Dia nyaba tuh Bang Ipin. Hotelan dulu panggung itu. Iya, duduk dulu, dia nyaup dulu, istirahat dulu Bang Ipin. Ngucapin salam deh tuh. Assalamualaikum. Tanya Bang Ipin. Kagak dijawab. Assalamualaikum. Kagak dijawab juga Bang Ipin. Sampai ketiga, assalamualaikum, baru dijawab Bang Ipin. Waalaikumsalam.
kok suara nenek-nenek dia Bang Ipin. Iya, orang tua. Kaget. Kok logikanya aja kok ada nenek-nenek tengah utang gitu, diri lagi Bang Ipin. Ngapain gitu kan. Karena dia punya tekad, udah pokoknya mesti udah kepalang basah katanya Bapak Tua Encit nih. Buka ketok dibuka. Ada apa Jang? Nek, saya mau kemari, mau ke Bogor, ke Pajajaran, mau kemari. Ya, dari kemarin kampung apa namanya? Udah gitu nih kata nenek ini Bang Ipin. Nggak tahu daerah mana. Nggak tahu daerah mana. Udah ngeblank dia. Karena teman duanya balik, dia sendiri kan single, dia balik. Nah akhirnya ini Ujang, ini daerah Jampang Surade. Oh, iya. Yang bener Nek. Iya, ini Jampang Surade. Ujang di sini. Jadi kita tarik kesimpulan, oh berarti ini maaf ya, Cit Bitik ini berasal dari sono dong ya. Iya. Jampang Surade kan begitu nih kesimpulannya nih. Udah. Saya sapa cara ngobrol Bang Ipin. Ada apa Ujang? Katanya nih, kata nenek. Saya mau berguru nih, Nek. Mau belajar pukul kanuragan dah Bang Ipin, yang mumpuni. Nah, kenalan dah tuh. Ari Ujang siapa namanya? Nanya nih. Nenek-nenek ini Bang Ipin. Nama saya Encit. Dari mana asalnya? Jakarta Pasar Minggu. Nah kalau nenek siapa? Katanya nih, nanya nih. Bapak Tua Encit, saya namanya Mak Cenik. Ini maaf nih Mbak Imi, saya menggigil dibilang Mak Cenik. Jadi rupanya dia itu, ya maaf deh Mbak Imi, dia tuh ini kita apa namanya, kesuhunan kita dia, karomahnya kita lah dia itu Mak Cenik Bang Ipin. Mau belajar sama siapa? Ujang. Ya mas siapa kek katanya betain gitu. Yang penting kita dapat ilmu, bisa berguru, bisa kita balik kampung jadi juara kan begitu Bang. Kalau dapat abad gitu Bang. Wah kita nggak bisa katanya. Aku kalau ini kamu percaya nih, saya mau belajar, saya pukul nih. Lah pukul lah Ujang. Pukul Bang Ipin nama itu. Mama bapak. Wah sono kan sono. Dia jatuh Bang. Wah jatuh kemari tuh. Bapak bangun lagi dia kan, bangun, dua pukul lagi Bang Ipin, wah sama aku jatuh lagi Bapak, tiga kali jatuh. Sampai sungsung Bang Ipin. Ampun, Nek, ampun Nenek, ternyata ini orang sakti ya. Akhirnya udah sini duduk, Ujang, Nenek ceritain, sejarah nenek siapa. Diceritain Bang Ipin, nah dulu Bang Ipin, waktu di perkampungan masih muda sama suaminya nih dia nih, Mak Cenik ini tinggal nih, diceritain nih sama suaminya. Kan dulu kan di rumah jarang-jarang pangkong gitu Bang Ipinnya di kampung tuh ya. Suruh nyuci beras. Ini sama lakinya Jawara juga Bang Ipin. Tukang gedik Jawara dah, pokoknya ukuran sana mah ya Bang Ipin tahu kan nama Jampang tuh dah. Jawar semua umum. Banyak kan gitu. Bang Jampang ya Bang Ari asli sono Bang Jampang Bang Ipin, karena dia hijrah ke Jakarta. Nah, akhirnya disuruh nyuci beras. Pergi dah tuh Mak Cenik ini Bang Ipin. Kali kan lu masih bersih Bang Ipin, nggak sekarang udah kotor kan. Nyuci Bang Ipin. Nah di saat dia nyuci itu beras tuh Bang Ipin, di depan itu seberang sono ada monyet putih sama monyet hitam. Tuh Bang Ipin. Nah Mak Cenik ini merasa, wah ini nggak salah katanya, monyet bisa berkelahi. Rupanya monyet putih itu lagi ngajarin monyet hitam Bang Ipin. Diajar bisa sono, mana, udah sering aku mau Bang Ipin diajarin tuh sama monyet putih. Udah demen tuh Mak Cenik tuh, jual liatin aja tuh. Waduh ini mainan kayaknya beda ya, maaf ya. Main kematian semua ini Bang Ipin. Kematian semua. Lihatin, sampai dia lupa waktu Bang Ipin tuh, Mak Cenik nih. Dia nggak tahu laki lagi nungguin, mau minta masakin, dia lupa. Aku tuh beras katanya konon nih, sampai bubuluk. Buluk kan tuh beras Bang Ipin. Saking enak itu ngeliat parung tuh monyet putih sama hitam. Lagi ngajarin gitu. Dia siwa sono, potong das penuh. Saya tarik mari. Lemen nah. Sampai kira-kira itu sampai hampir maghrib. Tuh baru nyadar dia, udah selesai tuh. Hilang tuh deh tuh.
monyet putih. Monyetnya. Dia lupa. Wah, soalnya gue lupa katanya. Cuci berat. Cuci berat sama bulut. Dia balik Bang Ipin. Dia balik dengan harapan, wah laki gua dia udah mati-mati. Ujung-ujungnya gua digaplok. Marah dah lagi. Marah. Mau makan lapar. Makan gua lapar, ya kan. Balik itu Mak Cenik. Sampai. Assalamualaikum. Salam lah, mukanya menceneng aja lo jawara Bang Ipin. Marah dah lagi ceritanya. Iya. Dari mana kalau tapi bilang lu dari mana? Nyuci beras dari gini belum balik baru sekarang. Sampai beras dibuluk itu katanya. Nah, iya, saya lupa. Tadi saya ngeliat monyet bertarung di sono. Lah terus ya gue lupa, maaf saya Bang, kata begitu Betawinya Bang Ipin. Kagak terima Bang Ipin. Dipukul sama lakinya nih, macam nih gua sono buat diseliwa. Tangan selangkannya, pak gitu Bang Ipin. Doprak. Lakinya. Jawara Bang Ipin. Iya. Ya kalau gini ibaratnya kan, kalau kata guru kita nih kalau pernah pukulan sama cipitik selang tangannya, maaf nih, bukan ngomong jorok nih. Itu ubarnya, kalau kata Sundan ubarnya obatnya itu pericikan air tuh Bang Ipin. Yang dari bambu. Iya. Air ya, kerucukan itu. Nah, itu obatnya Bang Ipin. Siramin, baca sholawat bismillah. Baru bisa. Buru-buru dah dapat alamat suruh cari air gituan tuh. Air apa yang dari bambu tuh? Kerucukan dari bambu. Siram dah baru. Ciuman dia nanya, lu mah lu bisa main silat, main pukul, lu main pukul ya panggilnya ya. Lu belajar sama siapa? Belajar sama monyet nih putih. Liatin baik. Ini bisa dari situ Bang Ipin. Nah jadi asal muasal timbulnya namanya cipit dari situ Bang Ipin. Jadi istilahnya mak cenik ini ya istilah apa? Karomah ya buat para para cipitik itu. Karena kita ini ya Allah alam, Allah punya urusan ya, kita nggak tahu ya. Ya semua kan ada sabab dan akibat gitu kan. Udah. Itu kan tadi cerita Mak Cenik ya, sudah kita kupas ya. Iya, Bang. Nah sekarang cerita dari Kong Cit. Nah gimana dia? Ya. Nah, dari kehadiran dia di rumah Mak Cenik gitu Bang. Ya begini Bang Ipin. Jadi setelah meninggalnya suaminya Mak Cenik, ya, dia pengen istilahnya menyendirilah gitu Bang Ipin. Mak Cenik ini lari itu dia ke hutan. Lari ke hutan. Nah itu Rika cerita dia kan akhirnya belajar nih Bapak Tuan Cit sama Mak Cenik yang dari Pasar Minggu ini. Itu tanpa disadari juga langsung itu Bang Ipin monyet putih tuh hadir karena udah nyatu sama jiwanya Mak Cenik. Monyet putih itu Bang Ipin diajarin tuh cara-cara seliwa, cara sahabat, cara sender kemari ya, masuk kemari, jalan patah kemari, jalan kemari yang Ipin ya. Pokoknya semua diajarin dari sampai diajarin semua tuh sama monyet putih itu. Melalui di situ dipantau sama gurunya Mak Cenik. Ini nih Mak Cenik ini. Dah nih bagian punya cerita ini udah full dah ini udah diajarin nih. Baba bisa lah. Udah main aja udah maaf ya udah goib dia istilahnya ya yang monyet putih ini melalui Mak Cenik diajarin betul sampai itu dia bisa udah selesai belajar sama Mak Cenik sama monyet putih tuh dipraktekin langsung Bang Ipin. Makanya kalau di Cipit tuh nggak bisa Bang Ipin nih kayak saya nih ngelatih orang atau bocah atau siapa nih itu nggak bisa saya artinya saya langsung turun. Jadi begini Bang Ipin, ini ada dua orang, satu ini satu mukul, ini yang satu seliwa. Ini seliwa, ini sahabat, nanti diajarin sama saya itu Bang Ipin. Satu, gantian aja Bang Ipin. Gantian yang bisa capek nih, ini yang mukul, dia seliwa, dia sahabat. Jadi nanti saling ngisi, ntar saya ngerapihin gitu. Saya ngerapihin pelan-pelan Bang Ipin. Jadi yang mesti telaten gitu Bang Ipin. Kalau ngajarin nggak sabar. Kalau kita nggak sabar ya bubar kan. Ya saya alhamdulillah Bang Ipin ya banyak pasar minggu menurut saya udah alhamdulillah yang udah maaf nih bukan saya maaf. Saya dulu ada anak ukuran kelas 6 SD itu saya latih 5 SD itu namanya Agung Burhana itu
Benar-benar dia nonton saya nih. Dia dari 6 saya latih tuh Bang Ipin. Karena dia masih saya lihat ini ada bahan nih saya nih. Anak ada bahan. Satu yang kedua barang badannya masih lentur ya. Bang Ipin masih enak goyangannya gitu. Tulang-tulang masih enak. Saya ajarin terus Bang Ipin terus ikut kejuaraan tuh Bang Ipin. Nah, ikut kejuaraan itu ya makanya kenapa karena saya didiskualifikasi karena aja Cipitik maaf kematian. Dicoret langsung sama IPSI. Bahaya. Sangat membahayakan. Kita mesti ikutin pakemnya pakem IPSI. Jadi kalau IPSI mainannya dari sini ngatas nih Bang Ipin nih. Ke sini nggak boleh. Nah kita kan nggak bisa Bang Ipin. Nah, kita ajarin begitu. Iya. Beri ngejengker. Didis kita tuh tahun 88. Kita ajukan lagi somasi, terima lagi, cuman ya begitu. Kita mesti ikutin aturan IPSI ya ketepatan ya maaf ya. Maaf nih maaf. Punten. Itu. Ya alhamdulillah emang saya lihat itu anak dia punya apa namanya multi talent tuh anak dia punya tendangan bagus itu bagus. Tendangan bagus saya liatin. Oh, udah siap matanya tendangan dia tuh. Akhirnya sampai dia juara dunia. Terakhir di kejuaraan di Vietnam dia fight sama dari apa lagi tuh lawan Vietnam Bang Ipin dan Vietnam. Ya saya nggak sebutin ya jurinya ini kode etik nggak boleh. Saya lihat sendiri itu dia kena anak murid saya si Agung Burhana jadinya baik kena tendangan cuma dia masih kuat melawan akhirnya ya saya bilang tadi ya oknum ya ini jurinya di bis dia ya udah gue terima pada juara 2 dia tingkat dunia alhamdulillah Bang Ipin karena dia punya keahlian, punya banyak prestasi, ya maaf dia masuk polisi langsung diterima, langsung nggak pakai duit. Sekarang dia di Polsek Tanah Abang. Saya situ Agung Burhana, alaminnya dari saya. Dia nonton. Nah gitu cerita gitu. Nah akhirnya udah mumpuni. Bapak tua Citni, udah lalu Jang katanya, lu balik lagi pasar minggu tuh, lu udah ilmu lu udah mumpuni nih. Ya, itu cukup lah. Ya ibaratnya udah hebat dah kita udah sakti mandraguna gitu Bang Ipin ya. Balik deh tuh. Ya karena dia memang udah dibekalin sama dia punya orang tua di sana macam ini pulangnya enak aja Bang Ipin. Ya maaf ya konon katanya ya hanya hitungan udah detik ya uniknya sampai wallahu alam itu ilmu apa kita nggak tahu ya mungkin ya seperti itulah makanya kita dulu emang saksi iya Bang Ipin. Nah akhirnya maaf nih peguruan lain saya nggak jelekin demi Allah saya nggak ada peguruan yang lain nggak cuma saya nggak bagus. Ini kan ceritanya jawara ya ini kan namanya oknum tarung dah tuh Bang Ipin di pasar minggu maaf nih kagak ada yang nempel nggak ada yang menang samperin dia kalau gitu makanya ya soalnya hukum rimba lah gitu berlaku ada yang nantangin samperin lagi sambut jatuh gitu kan ya emang mainannya beda Bang maaf ya main beda karena maluan semua ada kematian titik kematian karena kata guru saya ini dalam setiap jengkal manusia itu kelemahan Bang Ipin maaf ya ini kelemahan kemarin apalagi di sini ini kelemahan Bang Ipin kata guru saya ini sehebat-hebatnya orang manusia kalau namanya ilmu nih maaf nih nggak ada taruh di sini maaf nih Bang Ipin tolong jorok karena apa ini kotor ya saya pernah turun gitu Bang Ipin maaf ya maaf nih maaf ya enak kita kan punya kode etik nggak enak takutnya wah Cipitik enggak ini saya pengalaman saya dulu saya pernah taruh saya beri ininya nggak ngapa-ngapa perutnya oleh saya mengapa. Nah itulah Bang Ipin ada faktor X di sini saya. Macam ada kayak bisikan di sini. Langkangan beri. Lah kita tanggalin selangkangannya gitu. Mau kita masuk tangannya kan. Bongkar dia kan kita sok dia gitu. Udah kemari dioprak Bang Ipin. Nah kan nyari rujukan susah kita di mana. Nah gimana Bang Ipin? Terus di Jakarta bagusnya bagusnya itu saya ingat guru kalau guru ngomong tuh ingat dengerin perhatiin dengan tertil makanya saya ingat saya mukulnya tuh nggak boleh begini Bang buka Bang Ipin ini kalau buka begini naik tip orang nah, saya ingat saya mukul saya ngepel nih
saya ngepel mukul jengker doang. Saya ambil tuh deh, Pak. Tukang kopi, saya siram aja tuh ke air, baru bangun. Gitu. Kembali ke ini. Akhirnya balik ke Cibitik. Nah udah, akhirnya udah nggak ada yang nempel tuh Bang. Ada satu namanya Jawara juga Bang. Daerah Senger. Kalau tahu Bang, tahu Senger nggak? Senger ya. Daerah Pasar Minggu Senger. Jaten Mas. Ya. Tuh ada Jawara namanya. Gak usah sebut nama gitu. Nah, ya, makanya nih kote etik ya, gua nggak sebutin dah. Ditantang dia. Datang dia. Mana lo katanya? Keluar lo katanya. Rupanya dia cuman maaf nih, ngomong doang Bang itu. Kesel tuh Bapak Tuan Cid. Iya. Tasarannya apa itu? Tiang rumah Bang Ipin kan pada rumah Bang, balok-balok ini Bang Ipin. Iya. Ajar mau dia Bang Ipin ke sono. Wah. Wubuh. Dan konon juga dulu nih Bapak Cid cerita nih Bang Abbas juga nih cerita dulu tuh Macenik tuh waktu di Jampang Surah di hutan itu, maaf Bang Ipin ya, itu dia bilang pohon kelapa tuh diangkat sama dia tuh Macenik, diangkat. Oh udah gitu banget, oh udah naik banget. Udah itu dia kesel balik deh tuh, kadang nggak ada yang lawan dia. Akhirnya nih dia ada denger nih Bang Ipin, dulu kan di daerah Sumatera tuh masih ada zaman kerajaan Bang Ipin. Di Jambi dia. Karena orang Betawi kebanyakan dosanya itu Bang Ipin, apa namanya? Jual tape ya. Tape uli ya, sama apa asinan tuh. Asinan payak. Nah, Bang Ipin tahu. Berangkat tuh dia tuh ke Jambi. Modal itu aja Bang, pulang kapal sono. Nah, pas nyampe di Jambi tuh dagangannya kagak laku-laku Bang Ipin. Ya kan beda mulutnya. Mulut orang Betawi sama mulut orang Jambi. Beda. Orang Jambi sama orang Betawi. Lidahnya beda Bang Ipin. Kagak laku. Ade kon di sana tuh bilang tuh, gak lama didengar ada sayembara di Bang Ipin di sana. Kerajaan tuh buka sayembara. Siapa yang jadi juara bisa menangin di jago dia, diangkat panglima Bang Ipin. Oh gitu. Dia demen deh. Dia yang ini kan. Dia power ada, ya pemain ada. Dia nonton tuh Bang Ipin, nonton dulu Bang Ipin. Pikulan taro, dia liatin aja. Nah pas ngakhir nih, pas terakhir, udah nggak ada yang jabanin dia, ada itu Bang Ipin. Tumbang semua nih, sama Jawara atu-atunya nih, orang sono. Dia lompat tanggung, lompat. Tanya tuh sama Jawara itu, siapa kamu katanya? Cid, orang Pasar Minggu katanya, Jakarta. Kata gue, orang nyari penyakit. Lu mencari penyakit, kita nggak Betawi bilang Bang Ipin. Boleh katanya. Betawi begitu, kan lu jual ya kan gue beli, masa gitu Betawi Bang Ipin. Lah gue lari seliwa kan begitu. Diberi Bang Ipin tuh sama Jawara dari Jambi. Dia nggak pakai tang BKG Bang Ipin, cuman palanya masuk, butet kepalanya itu, sangkangnya dihajar, kepala dia joprak udah, agak bangun. Akhirnya apa, dia diangkat lah sama raja karena udah panglima di kerajaan Jambi. Begitu Bang Ipin, sampai beranak sampai beranak terus, tapi sayangnya dia nggak punya anak laki-laki di sana. Anaknya perempuan semua. Jadi nggak ada yang mewarisi. Nah akhirnya dari Pasar Minggu nih rawa minyak nih, anak-anaknya jemput ke sono, balik. Agak gue udah buat di mari katanya, mau tanah gue ngablak, dia udah jatah tiap bulan, dia mau ngapain lagi? Ada Jawara dong Bang Ipin, gitu Bang Ipin. Itu. Kalau dia tinggal di Jambi, tentunya kan ada regenerasi. Apa dia buka di Jambi dengan banyak anak buah, dan juga mungkin antara di Jakarta sama di Jambi ada pertemuan kayak gitu. Jadi gini Bang Ipin, sempet dulu tahun 90-an itu kita ada semacam ya pertemuan lah. Jadi pemrakarsanya dari Babe Ilyas, masih ada Babe Ilyas tempohari. Kita nggak ada pertemuan, namanya dari Jambi. Akhirnya kita punya cerita, karena disonokan ya maaf ya,
Pembantunya banyak kan Om. Iya. Dia nyaba ke pasar Minggu silaturahim ya Bang Ipin. Jadi umumnya kan di sana jadi kan nggak mutlaknya kenapa Bang Ipin, nggak mutlaknya kenapa nggak punya anak laki dia, anak perempuan semua, anak perempuan semua gitu. Kita udah sumbang rasa saling silaturahim, udah ketemu ya akhirnya ya wasiatnya ya begitu, intinya wasiat dari almarhum Bapak Tuan Cipta ya lu kalau bisa jangan sampai nih mainan Betawi nih Bang Ipin, mainan Betawi nih jangan sampai punah gitu Bang Ipin. Masa kita jadi penonton sih di kampung kita gitu kan, di satu sisi kan ya maaf ya dari luar banyak nih mainan nih, kok kita jadi penonton doang, maksudnya gitu lu kembangin dah ya, termasuk saya ini ya tugas dari Bang Abbas itu kemarin saya silat soan ke Bang Abbas ya udah lu buka ada lagi gitu, lu ajarin aja ya jangan sampai punah gitu Bang Ipin, karena ini warisan nenek moyang kita kan itu Bang Ipin, jangan sampai punah gitu itu Bang Ipin. Memang banyak sekali sekarang kebudayaan Betawi ya. Karena regenerasi ini muda-muda ini jarang mempelajari, betul hampir punah semua. Betul, emang bener Bang Ipin. Kalau kita terapkan dulu, kalau lagi zaman saya dulu belajar nih sama Bang Abbas ini, waduh, anak sekarang nggak kuat Bang Ipin, agak kuat. Mukul bener Bang Ipin. Lalu kita mau udah kayak samsak, kita. Hajar pun lempar bener ke sana. Anak ayo lempar sih, sana nyebrang sana. Lempar kita sono bisa bangun loh katanya lah, emang kita kedot orangnya pengen ya maaf ya bener emang latihan lah bener Bang Ipin, pukul bener Bang Ipin, lempar bener orang dulu mah ya maaf anak sekarang ya maaf kalau kali ya sekarang mah kalau titik pemitu itu ada kembangan nggak tahu langkah-langkah gitu, bukan langkah gitu, jurus ya gini Bang Ipin. Jadi kalau namanya cheat bitik nih maaf ya sama yang sepuh-sepuh saya nih ini saya juga sumbernya kan dari orang guru kita juga jadi yang namanya cheat bitik itu nggak punya jurus Bang Ipin, nggak punya jurus. Jadi istilahnya begini, kita hanya punya ada 3 Bang Ipin, bukan jurus ya, istilahnya ya boleh katakan jurus boleh juga ya. Jadi punya 3 gerak, 1 seliwa sabet sender kemari sender dua itu ada 3 ada 2 jadinya dipakemin 2 Bang Ipin. Kenapa ada 2 ya, kita 2 simpulannya kan ya maaf ya ada siang malam langit bumi laki perempuan gitu Bang Ipin, ada yang kaya ada miskin itu ya. Kenapa Bang Abbas menciptakan kembangan, jadi biar tuh anak-anak tuh nggak pada bosan Bang Ipin, dibikin nggak jenuh, dibikin kembangan. Jadi udah kolaborasi ya. Bang Ipin, diambil dari kembangannya aja. Ya itu dari 1 sampai 5, biar tuh bocah nggak jenuh gitu aja nggak ada yang ini Bang Ipin, karena ya maaf kita ini dulu kan kalau zaman saya tuh bukan main pukul, bukan main silat, main putus Bang Ipin, namanya main putus. Masuk putus habis udah nggak maaf nih nggak pakai ya maaf nih mencasi enggak capean gitu kan orang ketua kita ngajarin masuk habis lo gitu udah nggak kompromi lagi, lu jual kan maaf nih lu gua beli gua lari tapi lu lari gua apa lah kata orang tua kita lari seliwa. Kiranya cukup sekian Bang Ipin ya, yang telah diceritakan masalah Cibitik ini ya. Semua saya anggap dunia persilatan itu baik ya, namun tidak ada yang sempurna karena yang sempurna adalah milik Allah.